Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu, bersilaturahmi kembali, sharing-sharing kembali. Dan saya sangat senang sekali ketemu dengan teman-teman saat ini. Nama saya Komardianto. Kembali lagi kita ketemu di IM Level. Saya sangat senang sekali dengan teman-teman semuanya atas sharing-sharing dan waktunya. Saya berharap waktu ke depan kita bisa saling sharing keilmuan. Saat ini teman-teman kita akan sharing tentang komunikasi, karena banyak sekali seseorang ini membutuhkan komunikasi, karena komunikasi ini ternyata adalah ajang bagi kita, adalah syarat bagi kita sehingga kita bisa jauh melangkah lebih baik. Karena komunikasi sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemanapun kita pergi, tentunya kita berkomunikasi. Dengan siapa kita bergaul, kita butuh namanya komunikasi. Intinya apa? Komunikasi adalah materi atau sesuatu hal yang sangat berguna, sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya sangat senang sekali dengan materi ini, teman-teman. Topik kali ini adalah implementation of strategy Ajmala to improve the quality communication. Jadi apa artinya? Jadi kita saat ini akan bahas tentang strategi Ajmala untuk meningkatkan komunikasi kita semuanya. Oke, are you ready? Oke, kita ke materi itu. Oke, teman-teman, ini adalah foto saya beberapa tahun yang lalu. Metode Ajmala ini atau strategi Ajmala ini saya ambil dari nama anak pertama saya. Anak yang sangat saya sayangi, sangat saya cintai, dan sangat saya banggakan. Dan saya mohon kepada semua teman-teman semuanya mendoakan agar anak saya yang bernama Ajmala ini menjadi putri yang solihah. Harapan kedua orang tua berguna bagi nusa dan bangsanya. Amin. Terima kasih teman-teman sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Strategi Ajmala. Apa sih maksudnya teman-teman strategi Ajmala ini? Strategi Ajmala adalah strategi komunikasi untuk meningkatkan kualitas komunikasi seseorang agar pertama, lebih efektif, lebih nyaman, lebih menyenangkan, lebih berkesan, dan tentunya lebih cepat tercapainya tujuan. Jadi dengan strategi Ajmala kita berharap komunikasi teman-teman itu bisa lebih efektif, bisa lebih nyaman ketika teman-teman berkomunikasi dengan lawan bicara teman-teman semuanya, lebih menyenangkan, dan tentunya lebih berkesan. Kalau sudah berkesan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan lebih cepat mencapai tujuan kita. Oke? Terima kasih. Teman-teman, apa sih sebetulnya strategi Ajmala itu? A ini apa? A ini adalah afirmasi positif lawan bicara kita. Jadi kalau kita mau negosiasi, kita mau berbicara dengan seseorang, kita mau ketemu dengan seseorang, maka ayo kita bayangkan orang tersebut, ya kan? Afirmasi itu bisa diucapkan secara sendiri, bersama-sama dengan cara betul-betul menghayatinya. Jadi afirmasi bisa diucapkan dengan suara dari dalam hati, pelan-pelan, ataupun secara berulang teriak. Intinya apa? Afirmasi positif dari lawan bicara kita. Jadi teman-teman, lawan bicara kita, siapapun itu, ayo kita bayangkan. Misalnya kita mau ketemu dengan atasan kita. Kita bayangkan atasan kita, wajahnya kita bayangkan, senyumnya kita bayangkan, tangannya kita bayangkan, body language-nya kita bayangkan. Kita bayangkan bahwa atasan kita nanti ketika ketemu dengan kita, atasan kita menyambut ramah kita, senang dengan kita. Kita bayangkan betulan ketika kita ketemu atasan kita salim dengan atasan kita dengan betul antusias, dan atasan kita menerima salim kita dengan penuh antusias pula. Seperti itu intinya. Jadi siapapun yang akan kita ajak berbicara, siapapun lawan bicara kita, ayo kita bayangkan bahwa proses komunikasi dengan siapapun itu berjalan sangat lancar seperti yang kita inginkan. Oke, sekali lagi, kalau kita mau berbicara dengan siapapun itu kita afirmasikan, kita bayangkan. Saya sukses berbicara dengan Bapak titik-titik. Prosesnya luar biasa. Saya ketemu dengan dia, saya berjabat tangan dengan beliaunya,
Saya sungkem dengan beliaunya menyambut jabat tangan saya dengan erat, beliaunya antusias dengan kedatangan saya, beliaunya tersenyum, wajahnya ceria, wajahnya seolah rindu dengan saya, dan saya pun sangat rindu dengan beliaunya. Bayangkan itu secara detail, secara emosional, betapa bahagianya teman-teman. Jadi betapa bahagianya teman-teman. Terus ada pertanyaan begini, loh Kak Eko, atau ya gimana Pak Eko kalau misalnya nih Pak, saya ini mau ketemu dengan seseorang, ini nih musuh saya ini nih, saya berat kalau ketemu dengan orang ini Pak Eko. Saya ini jangankan ketemu Pak Eko, dengar suaranya saja saya itu sudah muak, sudah ingin marah Pak Eko. Dia ini musuh saya, tapi mau nggak mau saya harus ketemu dengan dia karena saya ingin menyelesaikan masalah. Saya nggak bisa membayangkan sesuatu yang nikmat dengan dia Pak Eko. Apa yang harus saya lakukan Pak Eko? Maka yang harus teman-teman lakukan adalah, satu, teman-teman silahkan pejamkan mata. Teman-teman bayangkan suatu tempat yang paling indah. Bayangkan suatu tempat yang paling indah. Kalau teman sudah mampu bayangkan tempat yang paling indah, bayangkan kejadian di mana itu adalah kejadian yang paling indah, tempatnya paling indah, kejadiannya paling indah. Entah di situ teman-teman sendiri, atau entah di situ teman-teman itu bersama dengan sahabat teman-teman, bersama dengan orang tua teman-teman, silahkan. Yang penting bayangkan itu. Kemudian ketika dibayangkan, mampu bayangkan, rasa bahagianya dikunci. Tek. Nah, rasa bahagia ini langsung dilempar kepada siapa? Kepada lawan bicara teman-teman yang tadi katanya teman-teman adalah susah untuk berhadapan dengan orang itu. Yang tadi teman-teman mengatakan bahwa Pak ini musuh saya, ini berat, ini menyakitin hati saya. Maka orang ini kita kirim sending love, kita kirim cinta. Kalau kita nggak mampu mengirim sending love karena rasa hati kita masih dongkol, maka kita bayangin dulu sesuatu kejadian yang menyenangkan. Entah kita bersama dengan kekasih, kita jalan-jalan di pantai sama kekasih. Ini kan dibayangkan. Ketika membayangkan rasanya gimana di hati? Hati berbunga-bunga. Ketika hati berbunga-bunga, hati fly, hati terbang, bayangan ini langsung dihapus. Terus hapus langsung diganti dengan bayangan ketemu dengan orang ini. Ya, karena si fly-nya kan masih terasa nih. Nah, ketika fly terasa ini, teman-teman langsung membayangkan, mengafirmasikan, saya bertemu dengan si A, si B, si C dengan sangat senang, dengan sangat bahagia, dengan sangat luar biasa menyenangkannya. Saya ketemu dengan dia sangat happy, very happy, dan dia ketemu saya juga sangat bahagia, sangat very happy. Bayangkan itu, bayangkan proses negosiasinya seperti apa, bayangkan sedetail mungkin sampai apa? Sampai apa teman-teman, ada yang tahu kira-kira? Sampai apa? Ayo, sampai apa? Sampai tercapainya keinginan teman-teman, tercapainya harapan teman-teman. Jadi dibayangkan aja. Ingat, di materi pertama, pikiran kita tidak mengenal sesuatu yang nyata atau tidak. Jadi bayangkan aja, sampai deal. Bapak nggak mungkin, pikiran kita nggak mengenal itu. Oke? Jangan ngomong nggak mungkin, di pikiran kita itu nggak mungkin teman-teman. Nggak ada hal yang nggak mungkin di pikiran kita. Sekarang saya suruh nih teman-teman. Teman-teman sekarang coba teman-teman bayangkan teman-teman naik di atas pesawat yang terbang tinggi. Bisa nggak? Cus! Bisa kan? Bayangkan teman-teman loncat di pesawat yang lagi terbang tinggi. Bisa nggak? Oke, sekarang teman-teman saya suruh bayangkan teman-teman jadi besar sekali sehingga teman-teman bisa memeluk gunung. Bisa dibayangkan? Nah, bisa kan? Artinya apa teman-teman? Pikiran kita ini sangat liar, sangat luar biasa. Oke? Bayangkan itu secara detail dan emosi. Ya. C. Afirmasi. Ajmala. Strategi ajmala. Hanya apa? Afirmasi. J ya kan? J-nya apa J-nya teman-teman? J-nya adalah jaga jarak nyaman lawan bicara kita. Ini yang penting teman-teman. Jadi jaga jarak nyaman lawan bicara kita. Setiap orang ini berbeda-beda. Jarak nyamannya juga berbeda-beda. Nanti kalau kapan-kapan kita ketemu secara luring, kita ketemu secara live, kita ketemu secara langsung, teman-teman akan saya ajarkan bagaimana caranya
kita ini bisa mengukur jarak nyaman seseorang. Karena ternyata teman-teman, setiap orang jarak nyamannya itu berbeda-beda. Manusia ada beberapa karakter. Ada karakter koleris, ada sanguinis, ada melankolis, ada plekmatis. Yang tentunya mereka ini jarak nyamannya juga berbeda-beda. Maka yang paling penting adalah atur jarak nyaman dengan lawan bicara kita. Lawan bicara kita nyamannya seberapa? Kalau nyamannya 1 meter, ya udah kita ngomong 1 meter. Kalau lawan bicara kita nyamannya ini kita peluk, ya kita peluk, kita ngobrol sambil kita pelukan. Ini sahabat, ini sohib gitu loh. Sahabat ya, seperti itu. Oke? Jadi J-nya apa? Jaga jarak nyaman lawan bicara, teman-teman. Oke, lanjutnya teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya agar kita ini atau agar lawan bicara kita nyaman dengan kita. Caranya adalah yang pertama, pahamin karakternya. Tadi sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan bahwa karakter manusia itu ada 4. Apa tadi? Koleris, terus melankolis, terus plekmatis, terus sanguinis. Betul ya? Ingat-ingat itu. Orang koleris dengan sanguinis beda jarak nyamannya. Kalau orang sanguinis, halo, kita bercanda, kita asik, kita seneng, kita pelukan, apa kabar? Cipika-cipiki. Orang sanguinis. Kalau orang koleris, kamu siapa mau cipika-cipiki saya? Entar dulu. Salaman aja, jaim, jaga image. Karakternya sangat kuat. Beda lagi. Beda lagi dengan orang yang melankolis. Yang orang melankolis berpikir, siapa lu? Dia berpikir sejenak, menganalisa sejenak. Pantas enggak orang ini saya kasih saliman, berjabat tangan dengan saya, pantas atau tidak? Orang plekmatis, lemes-lemes saja, oke, saya ngikut. Dan ini semua tidak bisa kita samakan, teman-teman. Dulu, teman-teman, orang Jawa, kakek nenek moyang saya, ibu saya, bapak saya sering menasihatin saya. Gimana nasihatnya? Nak, kalau kamu ingin dihargai orang, maka hargailah orang sebagaimana kamu ingin dihargai. Betul nggak? Oke. Nah, kalau kamu ingin dicintai orang, maka cintailah orang sebagai kamu ingin dicintai. Betul nggak? Oke. Nah, kalau kamu ingin diperlakukan orang dengan baik, maka perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Betul nggak? Betul. Jawabannya salah semuanya. Salah. Loh, Pak Eko kok salah, Pak Eko? Salah itu semuanya. Terus yang benar bagaimana? Yang benar adalah perlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Itu yang benar. Cintailah orang lain sebagaimana mereka ingin dicintai. Sayangilah orang lain sebagaimana mereka ingin disayangi. Hargailah orang lain sebagaimana mereka ingin dihargai. Karena berbeda-beda, jadi tidak sama. Jangan pernah mengukur pakaian orang dengan bentuk tubuh kita. Iya kalau pas. Kalau meleset bagaimana? Oke? Jadi yang pertama adalah pahamin karakternya, karakter lawan bicara kita. Yang kedua, pahami gaya komunikasinya. Ya, lagi pahami gaya komunikasinya. Ada gaya komunikasi visual, auditori, sama kinestetik. Pahamin itu. Yang ketiga, rasakan dengan apa kira-kira? Rasakan dengan hati, dengan cinta ketika kita berkomunikasi. Yang keempat, tautkan mata. Tautkan mata ke mata kita. Jadi mata ke mata kita saling bertautan. Jadi orang kalau bicara kunci dulu. Sekian seperempat detik atau sekian detik atau 0,01 detik, tautkan dulu matanya. Sampai tertaut mata kita. Kalau mata sudah tertaut, baru kita bicara. Ya Pak, apa kabar? Bapak sehat? Gimana kabar keluarga Pak? Keluarga sehat? Dan seterusnya seperti itu. Oke? Kemudian teman-teman, karakter kepribadian. Karakter dari kepribadian tadi sudah saya jelaskan. Ada sanguinis, ada koleris, ada melankolis atau pemikir, dan ada juga tipenya plekmatis atau harmoni. Ini berbeda-beda perlakuannya. Tadi sudah saya singgung itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti berkaitan dengan sharing materi ini, materi tentang karakter kepribadian, itu akan saya bahas di judul video yang lainnya selain judul video ini. Oke? Nah, teman-teman, berkomunikasilah yang sesuai dengan gaya komunikasi lawan bicara Anda, teman-teman. Lawan bicara kita. Ayo kita ini berkomunikasi dengan cara apa? Dengan cara yang disesuaikan dengan gaya komunikasi lawan bicara kita.
Ada berapa kayak itu? Ada 3 tadi sudah saya jelaskan. Ada visual, ada auditori, ada kinestetik, sehingga gaya bicara kita lebih powerful. Seperti itu. Loh, kok gimana caranya untuk mengetahui gaya komunikasi seseorang atau lawan bicara kita, ini gayanya visual kah, gayanya auditori kah, atau gayanya kinestetik gimana? Nanti untuk masalah karakter sama masalah gaya komunikasi akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, yang ini dulu, selanjutkan ya. Tadi apa? Ajmala, strategi ajmala. A yang pertama apa tadi? Afirmasi, gitu kan? Terus J, jaga jarak nyaman lawan bicara kita. Kemudian M apa M itu? M, nah M-nya adalah mendengarkan dengan hati dan jiwa. Ini yang paling penting teman-teman. Tidak ada artinya kita berbicara dengan pikiran yang penuh tapi hati kosong. Lebih baik kita bicara dengan hati penuh walaupun pikiran kosong. Artinya apa? Tidak ada artinya kita ini pinter luar biasa. Kita jago debat, jago komunikasi, menguasai materi, menguasai bahan, sehingga kalau diskusi kita pasti unggul, debat kita pasti menang. Itu tidak akan ada artinya kalau hati kita ini kosong, hati kita ini tidak penuh cinta. Maka intinya apa? Ayo bicara dengan hati yang tulus, hati yang penuh, walaupun pikiran kita kosong. Syukur-syukur kita bicara dengan hati yang penuh dan pikiran yang penuh. Itu harapannya. Oke? Pikiran kita oke, bahan kita oke, materi kita oke, dan hati kita juga oke, penuh rasa cinta kasih. Karena cinta itu terasa teman-teman. Sekali lagi, M-nya apa? Mendengarkan dengan hati dan jiwa. Nah, teman-teman, ada 5 tingkatan mendengarkan. Yang pertama, nah ini tingkatan yang paling rendah sendiri. Apa itu? Tidak mendengarkan sama sekali, ignoring. Ya ini orang bicara, kita coba aja, kita nggak mendengarkan sama sekali. Ini level tingkat mendengarkan yang paling rendah ini. Ya kita tetap dengar, tapi kita nggak perhatian, ngereken, cuek gitu ya. Oh ya, oke, gitu aja itu ya. Kita nggak mendengarkan sama sekali, cuek. Yang kedua, kita pura-pura mendengarkan atau ignoring. Kita pura mendengar, oh ya, ya, oh ya. Padahal kita nggak mendengarkan, tapi kita pura-pura mendengarkan. Nah, ini level yang kedua. Lawan bicara kita terasa nggak? Terasa teman-teman. Walaupun lawan bicara kita nggak mungkin negur kita, hei kamu nggak mendengarkan saya. Nggak mungkin seperti itu. Tapi dia terasa. Oke. Yang ketiga, hanya mendengar yang ingin didengar. Selective listening. Misalnya orang grup, oh iya. Yang perlu kita dengarkan. Tapi ketika dia berbicara dan itu tidak perlu kita dengarkan, kita nggak mendengarkan. Ini namanya selective listening. Ini level 3 dari bawah. Terus yang keempat, ini lumayan agak mending ini. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi gitu, hanya pada kata-katanya atau attentive listening. Jadi yang didengarkan hanya kata-katanya. Oh, kata-katanya saja yang didengarkan. Penuh perhatian. Sama apa? Sama kata-katanya saja. Dan yang terakhir teman-teman. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah mendengarkan melalui telinga, mata, hati. Untuk bisa memahami seseorang. Jadi ketika kita mendengarkan seseorang, kita ini menggunakan semua panca indera kita. Kita menggunakan mata kita menggunakan hati kita menggunakan telinga kita dengan sungguh-sungguh. Kita mendengarkan dengan body language kita. Oh iya Pak, oh ya, kita betul-betul mimik kita, tangan kita, ekspresi tubuh kita, body language kita, semuanya betul-betul antusias untuk mendengarkannya. Seperti itu teman-teman. Nah ini yang benar. Ini namanya apa? Ini namanya adalah empathy listening. Kita berempati, kita aktif, kita mendengarkan orang itu. Nah, ini yang benar. Saya berharap kita semuanya, ayo kita mendengarkan dengan hati dan jiwa. Oke? I know you can. Yuk lanjut teman-teman. A, ajmala. Sekarang A-nya apa? Amati. Apa yang diamati? Amati body language lawan bicara kita teman-teman. Analisa 3 hal. Apa itu? Bored, bosan, orang lawan bicara sudah bosan atau belum, standar. Nah ini
Bosnya standar itu ya dengarkan, ya wis dengarkan biasa gitu kan ya. Atau yang ketiga adalah respect. Jadi lawan bicara kita mendengarkan dengan penuh respect, sangat-sangat respect, sangat-sangat antusias dengan kita. Tuh, ya. Jadi analisa kali ini, Borot lawan bicara kita bosen nggak dengan kita? Jangan sampai lagi bicara kita bosen dengan apa yang kita katakan, kita terocos terus saja. Ya percuma, nggak ada gunanya. Atau standar, ya kita ngomong, dia ngomong, kita bicara, dia bicara, kita bertanya, dia menjawab, dia bertanya, kita menjawab, standar. Atau dengan penuh respect, kita bercerita, mereka antusias, dia bercerita, kita juga antusias. Akhirnya terjadi namanya chemistry, hubungan. Oke? Kemudian amati teman-teman. Caranya bagaimana ngamati body language dalam bicara kita? Amati apa yang diamatin? Kepalanya bagaimana? Kepalanya condong ke kita gini, atau kepalanya sudah malas Agus, atau kepalanya wis dah ya ngantuk-ngantuk seperti ini, kepalanya dingklu, atau kepalanya geleng-geleng ke sana nggak fokus pada kita, atau fokus ke kita seperti ini. Amati kepalanya. Yang kedua, amati matanya. Matanya ini sering lihat kemana? Lihat ke kita. Apakah matanya ini lihat fokus ke HP-nya, atau matanya fokus kemana? Nah, kalau sudah fokus ke HP-nya, walaupun SMS ini penting teman-teman, ini berarti teman-teman kalah penting dengan SMS, dengan ponselnya. Kalau teman-teman penting, nggak mungkin ponsel ini diperhatikan. Kalau perlu ya ponsel ini dimatikan. Kalau kita mau ngadep presiden, walaupun yang telepon ini teman, sahabat kita, pacar kita, kalau perlu kita reject. Kalau perlu HP kita matikan kalau kita mau ketemu Bapak Presiden. Betul nggak? Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi apa? Lihat, amati kepalanya. Fokus kita enggak? Matanya bertaut ketika atau enggak? Bertaut dengan mata kita atau enggak? Atau matanya jelalatan, matanya mikirin kemana-mana. Terus amatin pundaknya. Nah, ini pundaknya bagaimana? Sudah mulai dingklu atau standar atau berkembang? Kalau lawan bicara kita ini pundaknya berkembang, ini artinya apa? Dia masih terbuka dengan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau pundaknya sudah mengkeret, sudah sendagep seperti ini, artinya apa? Artinya lawan bicara kita sudah mulai tidak respect dengan apa yang kita sampaikan. Jadi ya teman-teman harus pahamin ini, seperti itu. Terus lihat tangannya, tangannya bagaimana? Apakah tangannya ini sendagep terus? Apakah tangannya ini masuk ke saku? Apakah tangannya ini dengan bodi terbuka? Silakan diamatin. Kalau tangannya sudah tertutup semuanya, body language-nya tertutup, apa yang kita sampaikan juga akan mendal, karena body language-nya menolak. Tapi kalau tangannya sudah terbuka, dia tersenyum, matanya bertaut, artinya apa? Artinya lawan bicara kita masih sangat respect, masih sangat antusias dengan kita. Pertanyaan juga kakinya bagaimana? Kakinya disilangkan kah? Atau kakinya ini terbuka kah? Ini diperhatikan semuanya. Kakinya bagaimana? Apakah kakinya ini satu maju ke depan kah? Atau justru mundur ke belakang kah kakinya? Ini diperhatikan teman-teman. Jadi amati itu semuanya. Oke? A-nya apa tadi? Afirmasi. J-nya apa? Jaga jarak nyaman. Setelah J apa tadi teman-teman? A, J, M. M-nya apa tadi? M-nya mendengarkan dengan penuh hati, dengan sepenuh hati dan jiwa. A-nya apa? Amati body language lawan bicara kita. Oke teman-teman, untuk yang L kita lanjutkan ke part 2. Jadi tolong sabar menanti di part 2. Oke? I know you can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.